Salam jumpa kembali bersama dengan saya dan tiba saatnya kita mulai mengakhiri tema besar kita di dalam penggunaan atau pemanfaatan eh, klik dan klip dalam sebuah presentasi khotbah. Rekan-rekan hamba Tuhan, eh, ada satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan saya di dalam Yohanes 10 ayat ke-14 bahwa gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Di dalam video-video kita yang awal, saya sudah sempat menjelaskan kepada kita semua bahwa ada sebuah kebutuhan di dalam kehidupan jemaat, yaitu di dalam dunia teknologi. Teknologi berkembang, demikian juga dengan ilmu berkhotbah juga berkembang, komunikasi berkembang. Kalau sebagai seorang yang Tuhan sudah percayakan, diberi tanggung jawab kepada kita sebagai hamba-hambanya, tidak mengenal, tidak mengerti domba-dombanya yang membutuhkan teknologi, maka bisa jadi khotbah-khotbah kita tidak didengar secara maksimal oleh orang yang kita layani, oleh domba-dombanya. Penggunaan teknologi, baik itu di dalam bentuk slide presentasi atau video presentasi, akan sangat berperan membantu bagaimana kita menjelaskan, memaparkan, mengefektifkan pesan yang Tuhan telah terima di dalam hidup kita sebagai hamba-hambanya kepada jemaat, kepada domba-dombanya yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itulah bagian ini didedikasikan kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan supaya semakin hari semakin tajam di dalam mengembangkan, semakin tajam di dalam menyampaikan yang sudah Tuhan berikan, pesan-pesan yang sudah Tuhan berikan. Oleh sebab itu, memang kita harus juga menyadari bahwa alat komunikasi, presentasi, adalah alat untuk membantu presentasi kita untuk disampaikan kepada domba-domba, pada umat yang sudah Tuhan percayakan. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan bersama di dalam pokok pembahasan kita yang terakhir ini. Setidaknya saya menyimpulkan ada 5 hal yang penting yang perlu kita perhatikan bersama. Selain daripada unsur teknis dan grafis. Dan inilah unsur yang disebut oleh saya sebagai unsur teologis. Inilah bab kesimpulan kita yang harus kita perhatikan di dalam kita mempergunakan unsur presentasi dan unsur video presentasi. Yang pertama adalah klip, dan klik tidak bisa menolong khotbah yang tidak memiliki amanat khotbah yang jelas, yang tidak memiliki pesan khotbah yang jelas, yang tidak memiliki tujuan khotbah yang jelas. Kenapa saya menyimpulkan hal demikian? Di awal pokok pembahasan kita, kita mengetahui bahwa fungsi presentasi dan video presentasi adalah berfungsi untuk membantu, untuk memberi jembatan
antara ide khotbah dan pesan yang harus disampaikan. Oleh sebab itu, kalau kita tidak memiliki pesan yang jelas, maka sia-sialah usaha di mana kita membuat slide presentasi dan juga video presentasi. Oleh sebab itu, perlu dibutuhkan apa yang disebut dengan struktur khotbah yang jelas. Karena slide presentasi dan video presentasi berfungsi untuk membantu jembatan antara pesan Alkitab kepada pesan kepada jemaat. Oleh sebab itulah kita harus menggalinya dulu, mengkonsepkannya dan mengembangkannya di dalam struktur khotbah yang ada. Bagaimana Pak cara membuat struktur khotbah supaya lebih jelas? Teman-teman hamba Tuhan, cari di channel kita ini tentang bagaimana membuat sebuah struktur khotbah. Saya telah memberikannya kurang lebih ada 5 model struktur khotbah yang bisa Bapak Ibu, para rekan-rekan hamba Tuhan gunakan supaya bisa mempertajam apa yang ingin disampaikannya kepada jemaat yang kita layani. Jangan pernah berharap slide presentasi dan video presentasi itu akan efektif kalau dasarnya yaitu penggalian khotbah yang baik tidak dimulai terlebih dahulu. Itulah bagian pertama yang perlu kita perhatikan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah clip and click tidak bisa menghidupkan komunikasi pengkhotbah yang tidak melakukan persiapan. Selain kita perlu membutuhkan slide, selain kita membutuhkan video, komunikasi menjadi faktor juga yang penting untuk membuat sebuah khotbah itu lebih menarik. Komunikasi harus dipersiapkan. Langkah-langkah komunikasi harus dipersiapkan. Persiapan itulah yang akan membuat video dan slide presentasi kita menjadi hidup. Bisa jadi akan menjadi sebuah penghalang kalau kita tidak mempunyai sebuah komunikasi yang baik terhadap diri kita, terhadap jemaat, dan bagaimana kita menyampaikannya kepada jemaat. Bisa menjadi penghalang. Oleh sebab itulah, saya menyebutkannya itu di dalam poin yang ketiga. Bahwa klip dan klik, slide dan video presentasi akan menjadi penghalang bila ia tidak dipersiapkan dengan baik. Tentu dari sisi grafis sudah saya jelaskan di dalam minggu-minggu, di dalam video-video kita yang lalu. Harus dipersiapkan. Itu akan menjadi bumerang, bahkan kita akan menjadi kacau di dalam komunikasi karena kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Tetapi perlu kita catat juga bahwa video dan slide presentasi juga bisa menjadi kepercayaan diri kita bila kita telah mempersiapkannya dengan baik. Di mana kita sekarang memilih?
Slide dan klik adalah penghubung. Dia bisa menjadi penghalang dan dia juga bisa menjadi pendukung kita kalau kita mempersiapkannya dengan baik. Ternyata khotbah itu bukan hanya berbicara, tetapi sekarang menjadi rumit. Kalau yang rumit itu kita persiapkan, kita bangun tim yang ada, maka yang rumit itu bukan tidak bisa kita lakukan. Persiapan menjadi faktor yang paling penting juga di dalam kita melakukan video presentasi ataupun kita melakukan slide presentasi. Yang keempat, slide presentasi dan video presentasi tidak bisa mengubah seseorang bila kita tidak menyampaikannya dengan kuasa Roh Kudus. Khotbah itu pekerjaannya Roh Kudus. Apa yang bisa kita lakukan? Mempersiapkan slide, mempersiapkan video presentasi, mempersiapkan secara teknis, tetapi juga persiapan secara komunikasi. Persiapan itu semua baik, tetapi kalau kita tidak punya kuasa Roh Kudus di dalam proses penyampaiannya, maka ada sesuatu yang hambar. Tetapi saya sangat meyakini, kalau kita telah mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh, dalam artian bukan hanya slide presentasi, video presentasi, tapi kita berdoa, kita menjalin hubungan dengan komunitas yang ada, maka kuasa Roh Kudus akan menyertai hidup kita. Ingat, di dalam pokok pembahasan kita yang lampau, dalam video-video kita yang lampau, saya sudah menjelaskan bahwa ada 7 elemen yang perlu kita persiapkan di dalam kita menjadikan diri kita menjadi seorang pengkhotbah. Kita tidak bisa lepas dari kuasa, dari penyertaan Roh Kudus. Oleh sebab itulah, sebagai seorang rekan, saya mengingatkan kembali bagaimana kehidupan kita, spiritual kita, di dalam proses persiapan, proses sharing, proses komunikasi, itu ada di tengah-tengah persiapan khotbah kita. Dan yang terakhir, klik dan klik, clips dan klik adalah penghubung jembatan pola pikir Anda. Sebagai seorang pengkhotbah kepada jemaat untuk mengenal Allah melalui khotbah-khotbah Anda. Artinya, meskipun dia sebagai penghubung, ingatlah, penghubung itu untuk menghubungkan jemaat kepada Allah, yang saya sebut sebagai transformasi. Khotbah adalah seni komunikasi antara pengkhotbah dan jemaat. Tetapi tujuan khotbah itu adalah membawa transformasi dari diri jemaat kepada Allah. Melalui kuasa Roh Kudus, melalui komunikasi, melalui presentasi, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Ingat, di dalam 7 elemen persiapan kita menjadi seorang pengkhotbah perlu kita lakukan untuk mengenal Allah melalui khotbah-khotbah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita telah menyelesaikan bab bagian
tentang penggunaan klip dan klik supaya efektif di dalam penyampaian, di dalam kita menyampaikan firman Tuhan, supaya jemaat juga ikut ambil bagian di dalamnya. Saya yang berdoa. Melalui channel ini, kita mendapatkan input, mendapat masukan, juga mendapat teguran, juga mendapatkan saran, dan saya juga ingin berbagi, mengharapkan dari rekan-rekan hamba Tuhan yang lain yang menyaksikan channel ini untuk bisa memberi komentar supaya kita semakin hari semakin dipertajam di dalam proses penyampaian firman Tuhan itu, sehingga bukan hanya kita menyampaikannya saja, tetapi jemaat, orang yang kita layani juga mengalami transformasi kehidupan. Itulah tujuan utama kita. Itulah harapan kita bersama. Jemaat mengalami transformasi. Sampai jumpa di dalam pokok-pokok pembahasan kita yang lain. Dan saya sangat berharap kiranya channel ini bisa menjadi berkat buat orang-orang yang kita layani dan juga rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang dengan tekun bertanggung jawab, setia di dalam panggilannya sebagai seorang gembala dalam pemberitaan firman Tuhan, sebagai seorang evangelis yang setia melayani pekerjaan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan sebagai seorang pengkhotbah yang dengan setia, tekun melayani Tuhan di dalam proses pekerjaan pemberitaan firman Tuhan. Doa saya sekali lagi, kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di dalam pokok-pokok pembahasan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita.